Jadi aku bilang kan, minta tolong apa bang? Jadi gini deh, bisa nggak adek balaskan deh? Balas caranya gimana bang? Kan itu ada tanya jawab di sini. Disuruh aku bang untuk injak Bible mereka, kan begitu, untuk injak Bible mereka. Aku terkejut bang pada waktu itu. Nah, kenapa harus gitu bang? Kenapa harus saya kan gitu? Jadi dia bilang sebenarnya deh abang udah kita udah tunjuk beberapa orang sebelum kamu, tapi mereka nggak ada yang mau, nggak ada yang berani kan itu. Nah, sekarang harapan abang dan teman-teman di API itu kan, cuma ada 2 orang, kamu sama Blender. Jadi mereka itu targetnya, harapan mereka kata dia waktu itu cuma ada saya dengan Blender, itu targetnya. Jadi ya udah Blender aja lah bang, nggak usah saya bilang gitu. Nah ada sedikit masalah dengan Blender, apa itu? Kalau Blender kan nggak berani on cam dia, gitu bang. Nah kalau kamu kan berani, dan selama ini saya perhatikan juga Leb Ade itu orangnya tegas, berani, ngambil resiko apapun. Nah dari situlah bang kan, aku itu termenung sambil mikir, waduh, maaf bang bukan apa-apa, aku belum bisa berani jawab bang, bilang itu. Bisa kasih aku waktu lah bang beberapa hari ini. Terus dia bilang, boleh nggak apa-apa deh, tapi pikirkan baik-baik ya. Gitu dia bilang, iya bang nggak apa-apa, nanti kalau aku siap aku kabari itu. Nah setelah itu matilah nih telepon bang. Dia nelpon jam 11 siang itu bang. Nah setelah itu jam 3 sore aku udah ada keputusan. Aku bilang, telepon dia kan, Assalamualaikum bang, waalaikumsalam. Nah, aku ceritakan masalah tadi itu. Jadi aku mau bang, tapi dengan catatan ada syaratnya. Aku bilang, apa itu? Dek, sebutkan aja. Aku minta ada 2 orang saksi. Nah yang satu aku milihnya Ardiansah gitu. Ardiansah bang kenal lah ya. Nah yang satunya itu aku nggak sebutkan, tetapi dihadirkan Paduka. Paduka lah. Jadi 2 orang inilah saksi bang. Gitu. Bahwasanya itu bukan atas kemauan aku, tetapi memang ini untuk apa? Membalaskan sakit hati umat muslim. Jadi apabila terjadi suatu saat, mereka akan ini kan aku, bantu aku. Terus yang kedua, pokoknya mereka bertanggung jawab lah bang, begitu bang. Nah setelah itu bang, disusul rencana sama itu, bahwasanya aku melakukan nggak boleh di rumahku, gitu. Jadi aku disuruh milih, dicari room orang-orang Kristen di sana. Jumpalah waktu itu room teman-teman Kristen itu. Nah kurang lebihnya gitu bang, sampailah berlanjut seperti itu. Tetapi yang buat aku sakit hati bang cuma satu bang. Rupanya aku ditipu mentah-mentah, aku cuma dijadikan kambing hitam bang. Itu makanya aku nggak terima sampai saat ini. Kami intinya nggak memaafkan bang, kami orangnya biasa aja, mau digimanain. Kalian di bawah bilang nggak mungkin. Asal kalian tahu, kalian tuh karena belum dimanfaatkan aja sama dia. Jadi itulah kurang lebihnya bang. Nah setelah itu kan aman, 3 bulan atau 4 bulan waktu itu masih aman-aman itu bang, belum ada apa-apa. Nah setelah itu baru muncul satu-satu tuh bang, udah mulai agak viral itu video saya itu, VT saya itu yang seperti itu. Nah baru kurang ajarnya bang, aduh aku disalah-salahkan sama dia bang. Yang bilang lah gara-gara aku Sofyatul minjak Al-Quran, padahal gimana nggak emosi aku coba bang. Coba abang bayangkan kalau abang ada di posisi aku bang, abang dihianati, abang ditipu secara terang-terangan, apa yang abang lakukan bang? Itu adalah si Tuan Logika atau Muhammad Taufik yang saat ini sudah bertobat, dan sekalipun dia ini masih di agama Islam, tetapi dia sudah mulai jernih pikirannya, tidak lagi botol ya, menjadi sadar bahwa penghinaan, penistaan yang dilakukannya kepada Kristen selama ini adalah sesuatu hal yang salah, sesuatu hal yang tidak diperbolehkan baik di mata hukum, secara agamanya, dan apalagi secara agama Kristen. Dan teman-teman sekalian, yang pada akhirnya dia meminta maaf, dan orang-orang Kristen juga telah memaafkannya karena dia meminta maaf secara tulus. Nah teman-teman sekalian, ada yang aneh, karena ini video juga saya baru temukan teman-teman. Karena waktu itu saya mendengar dari orang-orang API ya, Apologet Islam Indonesia, termasuk Ardiansah yang sudah disebutkan tadi, dan juga ada si Fandi Ahmad ya teman-teman sekalian, yang selalu menjadi host dalam perdebatan-perdebatan. Nah teman-teman, dia katakan bahwa ini si Tuan Logika ini di luar daripada kontrol mereka. Mereka tidak tahu bahwa Tuan Logika ini bisa melakukan itu. Dan juga Ardiansah waktu itu mengatakan kepada saya, Bang Laskar, itu si Logika itu nanti kita akan cari tahu. Kalau dia adalah anggota API, hari ini juga kita pecat. Hari ini juga kita akan hajar dia habis-habisan. Karena Islam tidak mengajarkan demikian. Tetapi teman-teman sekalian ya, baru terbuka saat ini. Makanya kalau orang bilang itu ya, sepada-pandainya tupai melompat, dia juga akan jatuh. Sepada-pandainya monyet bergegam saat angin kencang, nanti ketika ada angin sepoi-sepoi, dia juga akan jatuh. Nah teman-teman sekalian, barang busuk jika disimpan itu akan semakin membusuk dan baunya akan menyebar luas. Ya, oleh karenanya jika ada hal yang tidak beres, itu bereskanlah. Ya, seperti ini. Ya,
akhirnya terungkap semua. Ternyata ini adalah ya siasat, ini adalah ya rancangan yang dengan disengaja, perbuatan yang dilakukan dengan cara sadar. Maka secara hukum kalau dilakukan itu, artinya misalnya kan pembunuhan berencana, pembunuhan dengan sengaja. Nah itu kan besar hukumannya, Pak. Tapi kan untuk tuan logika ya udah aman ya, karena orang-orang Kristen sudah memaafkan karena dia udah meminta maaf dengan tulus, dia juga menyadari semuanya itu, sehingga kan tidak ada laporan polisi waktu itu. Nah ini yang lucunya, beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu, barulah ya, karena Juma sudah dilaporkan, Rifa sudah dilaporkan, Nora Aritonang sudah dilaporkan, dan Ratu Entok sudah tidur di dalam sel. Nah barulah diberikan laporan. Yang melaporkan siapa? Bukan orang Kristen yang melaporkan tuan logika ya, tapi yang melaporkan adalah umat Islam sendiri ya, yang ada di dalam organisasi atau elemen GAPAI ya, Gerakan Anti Penistaan Agama Islam yang ada di Sumatera Utara. Mereka melaporkan tuan logika. Nah kita tahu ada U di balik B ya kan. Nah teman-teman sekalian, jelas tadi si saudara kita si logika membongkar semuanya. Ternyata dalang dari semuanya untuk menginjak-injak Alkitab Kristen pada waktu itu adalah Ustadz Juma. Si Ustadz Juma lah yang meminta tolong kepada si logika sama blender cabai, blender bumbu, blender daging ya. Wah, ngeri kali blender ya. Tapi ternyata blender tidak berani gitu ya. Nah, mereka manfaatkanlah si logika karena dia berani open camp ya, seperti yang dikatakan tadi. Akhirnya apa? Dia menginjak-injak Alkitab. Dan itu sangat viral. Lalu baru keluar-keluar ya. Keluar-keluar ketika room Kristen membahas logika ya kan. Ya termasuk di room saya di TikTok waktu itu. Kita memaafkan, kita juga tidak melaporkan ya. Dan si tuan logika terus menjadi viral pada waktu itu. Lalu tidak ada satupun orang Kristen yang melaporkan begitu ya. Nah, apa motifnya Juma? Karena ternyata Juma sakit hati dengan ibu. Ingat dengan dia ya, sedih. Almarhum ya, Ibu Uti Wati Wamenah, teman-teman sekalian. Di mana Ibu Uti waktu itu sedang membahas hadis tapi tidak sengaja menginjak gitu loh ya. Jadi jari jempolnya kenalah hadis. Ingat ya, hadis ya, bukan Al-Qur'an. Sehingga waktu itu kan menjadi berita nasional ya. Dan si Ibu Uti pun tidak bisa ditangkap karena juga dia mengandung penyakit ya. Karena waktu itu Ibu Uti pun dalam keadaan sakit. Dan dia juga sudah meminta maaf. Dan dia mengklarifikasi bahwa itu bukan Al-Quran, tapi itu adalah hadis. Karena dia duduk pada saat diskusi di TikTok. Ya, dan itu yang beredar. Nah, Jumat. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi video. Saudara, bagaimana seorang situan logika yang pernah di depan mata kita melihat menginjak Alkitab kekristenan, yaitu Alkitab yang dipercayai oleh orang-orang Kristen. Dan kali ini dia mengakui, setelah viral di sosial media, dia mengakui kesalahannya. Dan dia mengakui dalang dibalik ketika dia menginjak Alkitab kekristenan. Dia mengatakan bahwa Juma adalah dalang dibalik itu semua. Juma dan kawan-kawannya lah yang telah menjebak dia, sehingga dia viral katanya. Yang pertama, saya mau menanggapi seorang situan logika. Kalau saudara memang orang yang berakal, saudara adalah orang yang pintar, tentunya saudara tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Tentunya saudara tahu ketika saudara menginjak Alkitab kekristenan itu salah dan menyakiti hati orang-orang Kristen. Seharusnya saudara tidak melakukan hal itu. Seharusnya saudara menolak secara mentah-mentah apa yang disuruh oleh si Juma dan juga kelompok-kelompoknya. Dalam hal ini saya mau katakan Anda salah besar melakukan hal itu. Nah, yang kedua ya, saya mau katakan kiranya situasi logika ini betul-betul ya membuka ini semua bukan hanya karena sakit hatinya, bukan karena dendamnya, bukan karena emosinya kepada Juma dan kawan-kawannya. Tapi kita berharap bahwa situasi logika ini melakukan hal ini karena dia sadar bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Karena dia bertobat. Itulah kiranya yang dilakukan oleh seorang situasi logika. Karena percuma dia melakukan yang sekarang ini kalau maksud hatinya hanyalah karena kebencian,
hanyalah karena dendam, itu tidak baik. Itu yang mau saya katakan. Dan kita berdoa supaya saudara kita, yaitu situasi logika, semakin baik, semakin berubah ke depannya, tidak lagi melakukan hal yang sama. Dan walaupun orang ini belum mengenal Yesus dan belum percaya kepada Yesus, tapi kita berharap orang ini semakin baik hidupnya. Dan kalau boleh, kiranya Tuhan memberikan anugerah sehingga situasi logika boleh mengenal Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang benar dan Allah yang benar, di mana Tuhan Yesus adalah sumber kedamaian. Orang-orang yang datang kepadanya akan mengalami kedamaian karena dialah Raja Shalom dan Raja Damai. Dan orang-orang yang datang kepadanya akan membawakan damai bagi orang-orang sekitarnya. Itu yang bisa saya bagikan. Teman-teman, kiranya video ini boleh memberkati kita dan juga memberikan pelajaran penting bagi kita semua supaya di masa yang akan datang kita jangan melakukan hal yang sama dan jangan mau terjebak, jangan mau menjadi orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.